Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Ansirul Hidayat. Pada video kali ini kami akan sampaikan pesan penting dari BKN terkait dengan kelanjutan dari seleksi P3K di tahun 2021. Berita penting bagi honorer. Teman-teman jadi simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K di tahun 2021 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa teman-teman bantu channel kami. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Informasi yang pertama saya sampaikan bersumber dari Bapak Muhammad Ridwan ya, @abiridwan 2173. Beliau memposting sebuah tweet, selamat bagi Bapak Ibu guru yang telah dinyatakan lulus pasca sanggah tahap 1. Selanjutnya silakan ikuti petunjuk BKD atau BKPP atau BKPSDM setempat untuk pemberkasan dan pengisian DRH di SSCASN. Bagi yang belum lulus tahap 1 tetap semangat, jangan pedulikan fitnah yang melanda, tetap fokus. Nah, ini adalah himbauan terbaru dari Bapak Muhammad Ridwan. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos ya, setelah mengecek di akun masing-masing sscsn.bkn.go.id yang sudah dinyatakan lulus pasca sanggah tahap 1, silahkan memantau untuk kemudian mengisikan daftar riwayat hidup atau DRH. Selain teman-teman pantau portal resmi SSCASN, juga teman-teman silahkan pantau di portal resmi dari BKD atau BKPP, PSDM setempat untuk pemberkasan dan pengisian DRH ini. Jadi teman-teman silahkan aktif ya dalam mencari informasi tersebut. Nah, berkaitan dengan hal ini, berita yang kedua ya dari PLT Kepala atau sekaligus Ketua Panselnas yaitu Bapak Bima Haryabisana. Terkait dengan hal ini kita simak pernyataan beliau berikut ini. Kami ambil dari media online cpnn.com. Kepala BKN soal pemberkasan NIP atau nomor induk P3K 2021. Nah, ini teman-teman ya, di situs SSCASN tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang dinyatakan lolos untuk diusulkan penetapan nomor induk PPPK. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup ya. Ini pengumuman ini terdapat di akun SSCASN bagi yang dinyatakan lulus ya. Nah, kami bacakan informasinya. Jadi pengumuman hasil sanggah tahap 1 sudah dilaksanakan Jumat malam ya. Setelah teman-teman menunggu cukup lama, akhirnya diumumkan juga bagi pengumuman pasca sanggahnya. Kemudian namun bagi guru honorer yang dinyatakan lulus harus tetap memantau portal SSCASN dan guru p3k.kemendikbud.go.id sebab ada dokumen yang harus diisi peserta. Pesan itu sangat jelas disampaikan Panselnas di akun masing-masing peserta ya. Jadi Panselnas mengumumkan hal itu melalui pesan ini ya di akun masing-masing yang dinyatakan lolos di seleksi tahap yang pertama. Nah, Bapak Bima Haryabisana ya, ini pernyataan beliau. Jadi setelah pengumuman, guru honorer yang lulus harus mengisi daftar riwayat hidup untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, kata PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryabisana. Beliau itu merupakan Ketua Panselnas CASN di tahun 2021 ini. Nah, mengenai jadwalnya seluruh guru honorer yang lulus P3K tahap 1 disarankan untuk memantau jadwal pengisian DRH secara elektronik. Adanya informasi tersebut disambut positif oleh guru honorer yang lulus P3K. Mereka tidak lagi bingung setelah tahapan pengumuman apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, jadi setelah ada konfirmasi dari Bapak Bima Harya ya, jadi teman-teman honorer yang dinyatakan lolos itu sudah tidak bingung lagi. Artinya setelah ini tahapan berikutnya adalah menunggu pengisian DRH dan juga pemberkasan yang nantinya akan diinformasikan oleh BKD atau BKPP seperti itu ya. Kemudian dari GTK-HNK 35 Jawa Barat ya, Bapak Zigit Purwonugroho, sudah banyak yang siap-siap membuat surat keterangan sehat dan syarat-syarat lainnya untuk pemberkasan NIP 3K. Selain itu lanjutnya mereka pun aktif mendekati
BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tahapan pemberkasan NIP P3K. Nah, ini juga hal penting ya. Kemudian sementara Ketum DPP Forum Honorer kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, berharap agar proses pengisian dokumen untuk pemberkasan NIP ya atau nomor induk P3K dilakukan oleh masing-masing peserta. Hal ini untuk membantu SBKD dalam menginput dokumen, mengingat bukan hanya P3K yang harus diurus BKD, tapi CPNS juga P3K non guru. Ini usulan dari GTK FHNK 2 PGHRI ya, PGHRI, Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia non kategori ya. Saya yakin masing-masing peserta bisa mengisi dan melampirkan dokumennya sendiri karena sudah teruji saat pendaftaran P3K, ucapnya. Selain lebih cepat menurut Sutopo dengan mengisi sendiri dokumen yang dipersyaratkan, BKN akan lebih tinggi tingkat keakuratannya sebab masing-masing peserta akan teliti sebelum mengirim dokumen. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, pangkas Sutopo ya. Nah, ini adalah informasi terkait pernyataan BKN ya, bahwa Bapak PLT BKN, bahwa nanti teman-teman tetap memantau portal SSCASN juga P3K guru p3k.kemendikbud.go.id untuk memantau jadwal pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, dan juga untuk mempersiapkan pemberkasan bagi yang dinyatakan lolos di tahap yang pertama. Namun bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos, tetap bersabar, tetap bersiap ya untuk memilih formasi kembali di tanggal 1 ya. Mulai tanggal 1 bisa memilih formasi, kemudian tetap berjuang. Insya Allah nanti akan ada jalan bagi teman-teman yang belum lolos agar bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.